Ya, silakan masuk. Permisi. Ya, silakan duduk. Permisi. Silakan duduk ya. Silakan duduk dengan nyaman. Oke. Baik, ini semuanya udah pada kenal belum? Belum ya. Oke. Bisa kita awali dengan berkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin dari Mbaknya sendiri mungkin. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Karina. Saya dari kelas 12 IPA 5. 12 kali Mbak. Iya. Saya iya. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya dari 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Akila. Saya dari kelas IPS 3. Wah, sepertinya ini itu ya, apa itu jurusannya berbeda-beda, makanya belum kenal. Sama Bu. Iya. Satu kelas. Ada. Oke, jadi ada yang IPA, ada yang IPS ya. Iya. Oke, hari ini teman-teman semua ini dari kelas atau habis istirahat? Saya tadi itu habis jaga posisi Bu. Oke. Untuk Mbak Saya. Iya. Saya tadi ada itu sih Bu, kumpulan jurnalistik saya gitu. Jurnalis. Iya. Oke. Kalau Mbak Akila, Saya dari makan sih. oke, berbeda-beda banget ya. Iya. Oke, teman-teman semua, baik. Tadi saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Tawansari. Kalian bisa panggil saya Ibu, Mbak, Kakak, Ibu aja ya, senyamannya kalian aja. Nah, kalian sudah tahu belum fungsinya kalian itu dikumpulkan di sini? Alhamdulillah. Nah, fungsinya itu kan kemarin Ibu sudah mengumpulkan Google Form ya, yang sudah kalian isi. Nah, setelah saya analisis, kalian itu mempunyai masalah yang hampir sama, yang kemungkinan akan kita bahas pada hari ini, seperti itu. Nah, sebelumnya kalian ini sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum pernah ya, sama Iya. sekali. Sama Bu Herlina mungkin belum pernah? Belum. Cuma masuk kelas aja itu. Masuk kelas aja. Iya. Oke, baik, saya akan menjelaskan strukturnya ya. Jadi di sini saya akan mendampingi kalian. Kalian bebas bercerita mengenai masalah kalian, apa yang terjadi, tanpa kalian itu merasa ragu, merasa sungkan, dan kalian tidak perlu khawatir bahwa cerita kalian tidak akan saya sebarkan pada siapapun. Nah, dalam sesi konseling ini akan terjadi selama kurang lebih 45 menit. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Iya. Oke, kira-kira dari kita semua siapa dulu yang ingin bercerita ini? Mungkin dari Mbak Akila terlebih dahulu ya. Oke. Kalau saya ini Bu, saya punya adik ini. Adik saya dua, yang pertama cewek, yang kedua cowok. Saya ini kayak ngerasa orang tua saya lebih dekat ke adik saya yang cewek ini dibandingkan sama saya. Terus ada beberapa kali ini saya kayak dibanding-bandingkan gitu loh. Sebenarnya nggak dibandingkan yang secara langsung, karena ini lewat kayak orang lain. Ya waktu itu ya mungkin niatnya kayak bercanda aja. Begini ya, kan saya sekolahnya jauh. Saya nganggur sekolahnya, jadi habis itu saya jarang kan telepon Ibunya kalian. telepon aja. Iya. Pelan-pelan aja, Mbak. Terus sedih dulu. Terus habis itu waktu itu telepon ibu saya jarang. Adik saya kan PKL ya sekarang, umurnya nggak jauh beda sama saya. Adik saya ini saya kami telepon. Nah, terus Telepon siapa, Pak? aku saya. Terus habis itu
dibedakan seperti itu ya Mbak? Kalau dibedakan sebenarnya enggak, tapi mungkin ya beberapa kali saya merasa kayak kok gini gitu. Oke, mungkin Mbak Akila seperti itu. Nah, dalam sesi konseling ini apa sih tujuan yang ingin Mbak Akila harapkan? Kalau tujuan dari saya sih, saya pengennya ini saya benar nggak saya ngelakuin hal yang tadi, saya nggak telepon, terus saya nunggu di telepon dulu, terus saya pengen kayak saya jahat nggak kalau semisal saya ini tuh jadi bodoh amat sama cuek gitu kepada saya, lama kali saya. Jadi Mbak Akila yang tahu ya itu benar apa enggak. Kemudian dari Mbak Putri gimana? Mbak Putri sendiri ini sih tuh merasa kayak Agak sini guys. Oke, Oh, Ibu. Oke, Ibu di situ. Oh, saya di sini. Ya, mungkin kalian bisa lebih nyaman. Tapi Mbak Putri saya kayaknya kurang nyaman sebelah sini. iya, nyaman sekali. Iya. Kalau saya datang ke sini mungkin karena ini ya Bu ya. Ya. Saya kan 3 bersaudara ya Bu ya. 3 bersaudara nih Bu. Saya anak abu. Terus saya itu kayak merasa kasih sayang orang tua saya itu ke saya nggak sepenuh orang tua saya kasih sayang ke adik saya Bu. Jadi ayah saya kan sayang banget ya Bu ya ke mbak saya. Nah ibu saya ini sayang banget ke adik saya. Lantas siapa yang menyayangi saya? Itu Bu saya merasanya. Jadi Mbak Aida ini merasa Mbak Putri ini merasa bahwa kurang kasih sayang di antara ayah orang tua Mbak Aida karena perbedaan perspektif ya Mbak Putri ya. Iya. Oke, dari sesi konseling hari ini apa sih tujuan yang ingin dicapai atau yang diharapkan Mbak Putri? Itu sih Bu saya kayak pengen sadar aja, oh ternyata emang orang tua saya itu gak mau beda-bedakan kok gitu. Oke, jadi kurang lebih tujuannya sama ya sama Mbak Akila. Kemudian bisa lanjut dari Mbak Karina. Silakan Mbak. Kalau saya sendiri itu jujur kayak lebih dibanding-bandingkan ini kan lebih ke kayak bukan keluarga inti gitu ya, lebih ke sepupu saya gitu kan. Nah sepupu saya ini kan jaraknya tuh 3 bulan sama saya, kita seumuran cuma beda bulan aja, tapi dalam silsilah keluarga itu saya sebagai seorang kakak gitu. Nah yang maksud saya ini lebih kayak ke karena kita seumuran jadinya kita perkembangannya tuh kayak SD bareng, tapi kita nggak sama sih sekolahnya karena kita beda kecamatan dulu untuk tempat tinggal. Tapi ketika di SMA ini saya merasa bukan lebih SMA sih, kayak dari ketika saya MTSD kan SMP nih, ada bude saya tuh yang bilang kayak gini, kok Karina di MTS sih mau jadi ustazah ya gitu. Terus saya kayak kesel gitu lah, ini buat apa sih dibilang kayak gitu. Terus kalau misal sepupu saya namanya Lisa kan, Lisa tuh gitu, ini dia udah Lisa di SMP gitu, kenapa kamu nggak ikutan SMP aja gitu. Terus saya merasa kayak sih harus di komentarin gitu. Nah terus setiap nggak tahu ya, setiap lebaran gitu bude saya tuh selalu kayak tiba-tiba suruh ponakannya tuh kayak store nilai gitu loh. Nah ya di situ karena kita seumuran ya, antara saya dan Lisa ini seumuran, jadinya ketika saya menyebutkan nilai saya ini dan juga lebih rendah nih dari nilainya si Lisa, misalnya Lisa tuh 92 nih, saya 90 gitu. Terus dia kayak merasa kok bisa beda ya gini gitu, kayak apa ya, kayak istilahnya kayak kasih komentar ngejudge gitu loh ke saya. Jadinya kayak saya merasa kayak di situ aduh susah banget nih gitu, harus menekspektasi orang-orang tua di sini gitu. Jadinya buat jadi beban aja tersendiri buat saya gitu. Oke, jadi Mbak Karina ini merasa dibanding-bandingkan, tapi bukan dari orang tua Mbak Karina sendiri, Iya. dari bude Mbak Karina dan sepupu Mbak Karina tersebut. Nah, dari tujuan konseling hari ini apa sih tujuan yang ingin dicapai Mbak Karina? Kalau saya sih lebih kayak ke
mencoba untuk percaya pada diri saya sendiri bahwa kemampuan saya tuh sampai sini gitu loh. Maksudnya saya nggak harus memenuhi ekspektasi orang lain buat dapat kualifikasi. Oke, oke, dari cerita kita semua itu sebenarnya masalahnya kurang lebih sama ya, karena pengisian dari G-From yang saya kirim tersebut ya. Oke, dari masing-masing anak kira-kira nih berapa rating dari masalah kalian dari 1 sampai 10? Mulai dari Mbak Akila. 7. Kenapa Mbak Akila 7? 7 Mbak. yang gini kayak sebenarnya saya jadinya udah gitu loh ke adik saya. Biasanya kasihan, tapi ya gimana, orang kayak ada rasa-rasa kayak iri juga, ada rasa kayak sebel. Soalnya adik saya ini pun juga kayak kompor gitu loh, orang tua saya. Kompor gitu. Ngomporin. Kalau saya buat kesalahan itu nggak ke saya aja, sama adik saya gitu. Dia kayak bener-bener yang wah iya gitu loh. Terus habis itu jadi saya kesel, kan sih kamu tuh kayak gini gitu, kamu caper ya, emang dia caper sih. Saya sering lihat dia kayak caper gitu. Cewek Mbak. Ya. Oke, jadi Mbak Akila ini merasa sebel ya sama adiknya. Oke, mungkin dari Mbak Putri, berapa sih rating dari masalah Mbak Putri? Mbak Putri merating mungkin 6/10 ya Bu ya, karena saya sekarang itu kayak ya udah gitu loh Bu. Kalau mungkin emang orang tua saya sayangnya ke mereka berdua ya udah. Jadi Mbak Putri lebih kayak ya wis gitu ya, Iya. pas gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Karina sendiri gimana nih Mbak? Kalau dari Karina sendiri ini lebih kayak saya nggak berani ngasih rating tinggi, tapi karena saya takutnya malah jadi stigma gitu loh buat diri saya sendiri nanti. Kayaknya mungkin sekitar 8. Oke, 8 ya Mbak ya. Oke teman-teman, dari rating yang kita lebihkan, kebanyakan rating itu terdapat pada masalahnya Mbak Karina. Bagaimana kalau hari ini kita bahas dengan masalahnya Mbak Karina saja? Apakah semuanya setuju? Boleh. Mbak Karina sendiri apakah setuju jika masalahnya kita bahas di sini Mbak? Iya. Oke, jadi Mbak Karina belum bercerita ya Mbak ya, lebih lanjut lagi. Terima kasih. Ini udah sekarang apa? Iya. Iya maaf kali. Kalian kenal ya? Satu sudah deket ya? Soalnya kelasnya ya OSIS juga sama kelasnya deketan gitu. Kok perasaan dari tadi itu wil-wilan kayak pengen itu? Iya, dia gangguin saya, Bu. Saya Physical kesel. touch ya? Kayak ini memang saya direbut-rebutin, Bu. Kalian sahabatan atau gimana? Enggak, kita cuma asal lawan. Iya, Oke, terus kalian berarti tipenya ekstrovert ya, Bunda? Enggak, Saya introvert sih. saya itu. Tapi buktinya kalian ini bisa kenal, bisa sudah itu main-mainan dari tadi. Saya kemarin Dari tes tadi. MBTI itu NINFP, Bu. Jadi sama. masuk. Iya, saya I-nya 90%. Oh, Iya. Saya malah 100%. Tuh, nggak boleh Mbak yang membanding-bandingkan. Jadi daripada minus Oke, kita lanjut lagi ya. Iya. Silakan Mbak. soal saya. Masalah. Oke, jadi saya akan menceritakan lebih lanjut nih soal masalah saya ini. Saya ini kan di sepupu itu mungkin tidak bisa dibilang paling tua, tapi lebih kayak saya ini punya sepupu yang seumuran gitu. Nah, seumuran ini, tapi kalau dalam silsilah keluarga di Jawa itu kan kalau semisal anaknya dari adik ibu aku itu disebut adik gitu kan, sedangkan aku sebagai kakaknya gitu. Nah, kita nih seumuran beda 3 bulan dan aku sebagai seorang kakak di situ. Nah, dari dulu ini dia ini selalu banget pengen sama kayak aku. Kalaupun sama, itu dia pengen yang dari aku gitu loh Ibu. Kayak misal ya kan, misal kita beli baju, dia tuh pengennya yang couple, pengen yang sama, plek-tiplek.
beli jepit rambut juga kan sama, beli topi juga sama, sepatu juga sama, intinya apapun itu intinya sama. Bahkan potong rambut juga sama, kayak saya waktu itu potong rambut kayak segini, dia juga ikut potong rambut segini gitu. Nah keselnya itu mungkin lebih kayak ke kesamaan kita ini mungkin membuat stigma orang-orang ini menjadi apa ya, oh ini Karina sama Lisa ini selalu sama nih gitu. Alhasil orang-orang kayak merasa mungkin bisa aja perkembangan mereka atau mungkin cara mereka untuk berpikir dan kepintarannya itu sama dalam hal-hal juga gitu kan. Namun dari mungkin adanya stigma itu karena mereka menganggap kita sama, jadinya ketika ada kayak nilai rapot atau mungkin ujian-ujian itu kan itu sering dibahas ya di keluarga. Terus saya tuh kayak malas mendengar gitu loh, Bu, kayak pasti bisa buka rapot di Shred gitu. Terus punya Lisa tuh 92,8 gitu. Terus punya saya misalnya 91,7 itu kan saya nggak perlu jauh ya. Tapi di situ saya kesel banget gitu, kayak ini pasti udah pasti digini gitu. Terus pasti apalagi kalau hari raya tuh pasti diri saya pasti bakal membahas itu, bahas kayak loh kok jatuh nilainya, kok bagusan Lisa sih gini gitu. Jadi kayak bagi saya tuh di keluarga besar tuh saya pendiam ya gitu ya. Tapi kalau si Lisa ini dia tuh extrovert banget, jadi Lisa ini mungkin bisa dibilang lebih dikenal banyak orang daripada saya. Kalaupun misal saya nggak nempel sama Lisa, saya nggak bakal dikenal di keluarga besar saya. Jadi orang-orang lebih prefer bicara sama Lisa dan ngobrol sama Lisa dibandingkan saya. Jadinya lebih kayak ke sementara saya juga dibandingin soal nilai, saya juga kayak merasa rendah di pandangan orang-orang gitu loh, ponakan atau mungkin saudara gitu loh, sebagai orang yang mungkin kurang terlihat gitu loh. Jadinya merasa kayak kurang cukup lah sebagai diri saya sendiri seperti itu. Oke, jadi Mbak Karina ini merasakan itu ya Mbak ya, dibandingkan dari kecil, meskipun dari awal itu sebenarnya yang ingin sama itu ya sepupunya Mbak Karina, Mbak Karina sendiri. Namun dari cerita Mbak Karina tersebut, apakah dari orang tua Mbak Karina itu ada maksudnya mengkritik kalian berdua atau emang dari orang luar aja seperti Bude, seperti yang Mbak Karina ceritakan tersebut? Kalau soal perbandingan itu sebenarnya kalau orang tua aku sendiri itu enggak ya, cuman ada beberapa waktu gitu loh, kalau semisal dia ini kan aktif banget ya sebisanya, dia tuh ikut aktif organisasi OSIS dan juga kepanitiaan-kepanitiaannya dia aktif banget di sekolahan. Sedangkan saya kan ke SMA-nya tuh satu sekolah nih, tapi untuk kayak PAUD, SD, SMP tuh kita beda gitu. Tapi untuk SMA-nya kita satu sekolah gitu. Nah, dan kebetulan juga saya IPA 5, si Lisa ini IPA 6 gitu. Nah, untuk kegiatan tuh saya lebih kayak suka kegiatan yang kayak nggak terlalu menonjolkan diri gitu loh, kayak misalnya ikut perpustakaan, terus KPLH kayak cinta lingkungan itu, sama seni tari gitu juga saya ikut. Nah, namun di sini di sisinya si Lisa ini lebih kayak dia menonjolkan lebih kayak ke gimana cara dia public speaking, terus juga manajemen kayak organisasi gitu kan. Nah, terus pernah ada gitu beberapa kali kita kan mesti ada reuni keluarga gitu loh, Bu. Nah, si Lisa ini kayak dimintain buat jadi MC di situ. Nah, dia tuh kayak nggak mau gitu kan, akhirnya dipaksa-paksa juga sama ibu aku. Tapi ibu aku tuh kayak ngerayu banget kayak, ini loh kamu mau pinter banget di sini, kamu juga bisa. Terus ini juga mau, ya kalau saya nih, misalnya saya dipanggil Mbak ya, misalnya kalau misalnya Mbak Karina dia nggak bakal mau nih buat ngobrol gini, pasti mau. Tapi kan Lisa nih berani loh gini. Jadi kayak seakan-akan saya tuh sebagai perbandingan yang jelek gitu loh, Bu, untuk mendukung dia untuk berani buat MC itu. Kayak kok gitu sih gitu. Jadinya kayak ya mungkin tuh pasti rayuan aja sih buat biar dia tuh mau gitu. Tapi di situ tuh buat saya merasa kayak rendah banget, merasa kayak wah ini kayaknya kurang deh skill aku di sini. Tapi akhirnya ketika saya dapat stigma kayak gitu, terus ucapannya saya dengar kayak gitu tuh, akhirnya saya merasa kayak kesel ke Lisa ini dan kesel ke orang-orang yang membandingkan saya dengan Lisa gitu. Oke, saya dapat memahami ya perasaan yang dialami oleh Mbak Amel, Mbak Karina. Pastinya sangat itu ya Mbak ya, kesel banget kalau dibanding dengan orang lain. Padahal kita sendiri punya kreativitas yang lain berbeda dengan orang lain, meskipun kita itu punya penampilannya di bidang hal yang lain seperti itu. Nah,
memendam sampai sekarang? Kalau hal itu saat dibilang seperti tadi itu kan saya tuh introvert ya, jadi ketika dibilang kayak gitu tuh saya jadi kayak iya gitu, kayak ya udah kayak sebenarnya saya nggak suka ya gitu, tapi gimana lagi karena saya nggak mampu untuk menyanggah atau mungkin kayak melawan atau mungkin membela diri saya sendiri tuh akhirnya saya better diam gitu. Tapi kadang di sisi lain tuh kayak saya tahu pasti sini saya bercanda gitu kan soal ini, tapi kadang kan saya kesel, jadi dia bercandanya kayak gini kayak oh ini dong kan ini aku ini kan keren gitu, pokoknya kayak membanggakan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak ada sama-sama kesel sedikit loh, tapi ya balik lagi kayak kenapa saya tuh nggak mampu untuk membela diri saya sendiri seperti itu. Oke, jadi di sini Mbak Amel tuh memandang ya Mbak ya, kenapa di sini diperlakukan seperti itu banding-bandingan, tapi Mbak Amel tidak, Mbak Karina tidak speak up hal tersebut. Mungkin dari teman-teman ada merasakan hal yang sama seperti dialami oleh Mbak Karina. Saya mau tanya. Oh iya, Budenya nggak itu seperti lain. Emang budenya apa ya? Iya, jadi untuk diri saya sendiri tuh kepala sekolah. Oh, udah kepala sekolah ya? Iya, benar. Oh, pantes. Kebetulan kepala sekolah, tapi udah saya bener kayak gila soal pendidikan gitu loh. Cuman karena dia gila tuh kak, maksud saya kayak dia tuh obsesi dengan pendidikan ini kayak kesannya malah dia ini sering merendahkan orang-orang yang pendidikannya tuh nggak tinggi gitu loh. Jadi kayak kesannya seperti mengurung mereka di kayak misal nih kayak beberapa orang kayak kuliah misalnya, beberapa orang nggak kuliah, dia pasti kayak ngecap kalau orang ini malas, terus juga nggak pinter, terus juga pengetahuannya sempit seperti itu sih. Oke, jadi dari sebelumnya emang bude dari Mbak Karina ini kepala sekolahnya, mungkin beliau itu sangat itu ya ambisi dengan pendidikan. Makanya ketika beliau melihat hal yang kurang sesuai, beliau itu sangat mudah sekali spontan mengatakan, bahkan beliau tidak sadar bahkan bahwa kata-katanya itu juga menyakiti orang lain seperti itu. Itu kan budenya nggak punya cucu atau apa itu dibanding dia sama sepupunya. Oke. Kalau itu jujur si bude saya ini punya anak satu tunggal, cuman yang saya bilang tadi si bude ini kan perfeksionis dan juga sangat terobsesi dengan adanya jenjang pendidikan dan juga jenjang karir yang mungkin dia menganggap PNS tuh good banget, terus juga kuliah S2 tuh oke banget, aku suka gitu. Nah, di sini karena dia punya anak tunggal, pernah beberapa kali dia tuh mencoba kayak mengangkat calonnya, tapi kalau terus sehingga untuk sampai sekarang di umur anaknya yang udah 40 memutuskan buat gak menikah. Oh jadi dari sendiri punya yang satu banget Iya, ya. banget. Yang menikah itu dari ada anaknya. Iya. Jadi sampai sekarang tuh anaknya hidup sendiri. Anaknya dia Anaknya bukan saya gitu. Jadinya untuk soal cucu atau gimana mau dibanding itu udah nggak ada sih. Ya emang nggak ada gitu. Karena emang anaknya sendiri udah umur 40 dari itu tunggal. Terus sebenarnya ada sih dulu cuman meninggal gitu. Saya mau tanya dulu. Itu dari budinya itu tadi membanding-bandingkan Mbak Karina sama Mbak Lisa ini dalam hal akademik aja atau ada hal lain Mbak? Untuk hal skill juga, terus make up, baju sama kondisi muka saat itu. Saya tuh benci banget, makanya ketika saya lagi gini kan saya lagi berakot ya ini, terus saya tuh kayak pasti bakal dibilang kok ngajak muka sih, terus suka bilang tiba-tiba kayak ih sekarang kamu gini ya mukanya geradakan gitu. Jadi saya tuh makanya saya insecure, saya mudah insecure ya karena di lingkungan saya tuh seperti itu gitu loh. Makanya yang saya unggulkan sekarang tuh lebih kayak ke kulit, kan ini saya karena keturunan itu kuning gitu loh, maksudnya lebih cerah gitu kan. Jadi saya lebih menunggalkan ini, saya bisa tuh cuma menunggalkan warna kulit aja gitu daripada hal-hal yang lainnya. Makanya di situ saya ngerasa kayak kesel sih, ada rasa bencinya juga tuh di saya sekarang. Terus waktu kayak membanding-bandingkannya itu tadi kan kayak misal kok wajah kamu begini sih gitu kan Mbak. Nah tanggapan dari Mbak Karina sendiri pas saat itu bagaimana kebudinya? Marah.
kesel gitu loh. Dan disitu tapi saya berusaha kayak bilang kayak kasih pembelaan kayak ya ini nggak cocok, ini nggak cocok produk gitu. Saya bilang kayak gitu sih biasanya, nggak yang terlalu membanggang atau gimana, karena saya rasa kayak ya itu nggak berani buat ngungkapin perasaan sendiri. Emang seperti apa sih budaya ini sampai ngejudge muka sampai kemana? Kalau ini sih lebih kayak memang mungkin wataknya dia kali ya, karena dia kan bisa dibilang kan juga soal pendidikan, dan juga untuk saya akuin nih soal harta memang dia benar-benar banyak gitu loh Bu Kak. Jadinya karena mungkin dia merasa kayak berkuasa di bidang pendidikannya dan juga di bidang kekayaannya, dia merasa kayak oke, aku bakal menang nih di sini, di semua orang pasti bakal tunduk ke aku, dan juga pengen selalu banget dengerin gitu loh Bu. Kayak kalaupun ada orang-orang yang salah bilang kayak gini, dia pasti nyerocosnya banyak, dan juga menyangkut pautkan soal hadis dan juga soal hukum-hukum gitu. Jadi kayak malas buat ngobrol, jadi better ya udah diem gitu. Oh, berarti itu ya sudah menjurus ke dalam hal-hal yang banyak sekali, bukan hanya ke dalam hal pendidikan. Oke, tadi di awal Mbak Ana itu mention bahwa sebagai Mbak Karina mention bahwa itu apa itu sebagai pertahanannya Mbak Karina mengkonfirmasi bahwa itu karena kesalahan produk dan mungkin salah pakai skincare atau apa. Nah di situ kan itu gimana sih, apa yang Mbak Karina lakukan untuk mengatasi omongan tersebut? Kan pastinya omongan tersebut sangat menggerogoti di pikiran juga kan Mbak, yang kayak di hati juga nggak enak. Apa sih yang Mbak Karina lakukan? Biasanya sih saya kan kalau ketemu dia saya itu cuma event waktu hari raya aja ya. Jadinya saya tuh kadang lebih milih nggak ikut sih, atau enggak saya kan kalau bad mood tuh kelihatan banget ya. Jadi saya pasang muka bad mood gitu, pasti bakal notice. Ini karena dari tadi saya lihatin kayak gini terus nih, mukanya nggak ada yang nggak suka ya kesini ya, nggak nyaman ya di sini. Terus saya juga di dalam hati pasti gitu. Tapi pasti kalau secara langsung ya pasti diam aja sih. Oke, dari hal tersebut apakah Mbak Karina pernah bercerita kepada orang tua Mbak Karina atau bahkan tidak pernah menceritakan hal ini, dan gimana sih tanggapan orang tua Mbak Karina? Kalau soal hal ini sih dulu tuh saya belum pernah ya gitu ya. Tapi semenjak saya SMA ini dan juga saya mencoba ikut kayak organisasi-organisasi di ekstrakurikuler, kenapa saya rasa ada sedikit kepercayaan diri yang mungkin masuk dalam diri saya, sehingga saya mencoba bilang nih ke orang tua saya kalau bude aku nih pernah bilang ke aku soal gini. Tapi ya gitu, respon orang tua tuh kayak lebih kayak ke ya udah emang kayak gitu aja orangnya, mau dengerinnya. Lihat nih, ibu juga pernah dicek beneran. Jadi kayak kan ada satu grup keluarga gitu ya, keluarga besar. Nah yang di situ tuh isinya ceramahnya si bude itu doang. Kayak misal nih ada kayak misal ada berita ini deh, nah dia bakal nulis narasi panjang banget disertakan kayak hukum-hukum negara, terus juga POV-nya dia gimana, terus juga hadisnya dalam ini, terus juga peran keluarga. Jadi intinya dia tuh benar-benar mencantumkan segala sesuatu yang pengen dia ungkapkan gitu loh, kayak secara ilmiah gitu loh. Kayak membuatnya bahwa dia tuh seorang yang berpendidikan gitu, jadi kesannya berlebihan. Makanya di grup keluarga tuh isinya cuma celotehan si bude ini doang gitu loh. Kayak bener-bener sepanjang itu isinya cuma kosakata dia doang, dan pasti yang lain bakal cuma stiker doang atau mungkin alhamdulillah gitu aja gitu. Oke, berarti ini sudah menjalurnya bukan ke Mbak Karina saja ya, karena ke keluarga besar juga seperti itu. Nah, tanggapan dari orang-orang yang digitukan sebelumnya apakah sama seperti Mbak Karina yang tidak bisa speak up bahwa apa yang dilakukan bude ini terlalu berlebihan, ataukah mereka berani speak up? Kalau soal yang berani speak up tuh mungkin lebih ke ibu saya sama adiknya ibu saya nih, karena keduanya nih mungkin rasa kepercayaan dirinya tuh kuat. Jadi ketika kalau si bude ini lagi mau nyerocos dan juga mencoba memenangkan pikirannya dia nih, ya ibu aku atau mungkin adanya ibu aku tuh lebih kayak ke oh yaudah nih makan dulu gitu, kayak dialih dengan bercandaan gitu loh, jadinya biar dia tuh diem gitu. Oke, jadi untuk keluarga Mbak Karina untuk mengalihkan pembicaraan yang tidak masuk di logika itu, untuk mengalihkan
Mbak Karina ini berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara dan saya seorang adik. Yang dibanding-bandingkan sama si budinya itu Mbak Karina aja atau mbaknya juga? Kalau kakak saya sih juga dulu pernah. Emang itu tradisi dia aja gitu loh Bu. Setiap generasi dibanding-bandingin gitu. Tapi untungnya kakak saya mendapat perbandingan yang bagus gitu sebagai contoh yang bagus. Nah ini baru kakak sayanya yang pakai percontohan yang kan bisa dibilang Kalau tadi kan budenya emang semua kayak gitu. iya. Tapi ada nggak kayak keluarga lain yang tegur dia atau mungkin anaknya yang sadar ibu ternyata kayaknya jangan begini terus gitu. Kalau negur sih pastinya udah pernah ya kan misal kan dengan Budi bilang kayak itu nggak semua orang tuh bisa paham gitu karena itu nggak apa ya kita kan bicara tuh harus heart to heart gitu ya jadi biar maknanya tuh sampai dia tuh lebih kayak memikirkan ini pengetahuan tuh sampai sini gitu. Tapi kalau soal anak sih kayaknya udah anaknya juga udah gimana gitu ya sampai soalnya anaknya juga udah bisa rumah sampai dia gitu jadi punya rumah sendiri sekarang aku lagi ngerawat ayahnya jadi beliau aku ini suaminya cerai gitu jadi anaknya awalnya dulu tuh tinggal sendirian terus karena ayahnya sekarang sakit jadinya tinggal bareng sama ayahnya ngerawat ayahnya. Oke, jadi keluarga Bude dari Mbak Karina ini juga terbilang kurang harmonis ya Mbak ya bisa dikatakan karena adanya hal perceraian kemudian seperti itulah. Nah di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Karina kita masuk ke yang pertanyaan yang tadi yang belum sempat saya katakan. Nah kira-kira kenapa sih Mbak Karina ini tidak berani speak up? Apa yang Mbak Karina rasakan terhadap budenya? Sih lebihnya kayak dia kan dulu nggak mungkin kurang diberikan kesempatan untuk berlatih cara saya untuk mengungkapkan emosi saya di keluarga intinya ya udah karena saya kebiasaan dari kecil kayak mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara saya sendiri tanpa memikirkan atau mungkin mengobrolkan dengan orang lain jadinya ya udah kayak misalnya saya di rumah saya mungkin ya mungkin saya kurang dari ini jadinya berusaha buat menyelesaikan dengan diri saya sendiri. Oke, dari lifestyle Mbak Karina ini yang dari dulu emang sulit banget di apa ya buat mengungkapkan sesuatu itu apa sih yang ingin Mbak Karina rubah dari sifat itu? Sebenarnya bukan kalau merubah sih menurut saya susah ya karena emang ini udah kebiasaan dari kecil tapi at least saya mencoba untuk bilang kalau saya nggak nyaman nih kalau diginiin gitu atau mungkin saya mencoba menunjukkan gimana bahasa tubuh saya atau mungkin ekspresi saya soal ketidaknyamanan itu. Oke, jadi Mbak Karina ini tidak terlalu itu ya. Mungkin di sini Mbak Karina bisa menceritakan lagi ya gimana apa sih yang Mbak Karina rasakan saat mendapat omongan yang tidak enak tersebut. Apakah Mbak Karina ini marah? Apakah Mbak Karina ini maksudnya mempunyai dendam kepada budenya tersebut? Apakah hanya bodoh amat sekedar Mbak Karina bodoh amatin omongannya? Dendam sih, dendam tapi nggak bisa mengungkapin jadinya ya saya better kayak nggak ikut di event itu atau mungkin misal ada reuni di luar kota yang jauh banget dan semua mobil sama mobil itu ya better kayak aku mau pindah mobil atau enggak ikut gitu soalnya berisik banget. Mungkin dari hal-hal tersebut ya Mbak yang menurut Mbak Karina itu sangat muak banget dengan budenya. Tapi di sisi lain Mbak Karina juga mengetahui apa sih yang membuat budenya kita seperti itu, seperti lifestyle-nya yang seperti dulu itu perfeksionis dan sedangkan dia juga seorang guru, kemudian dari latar belakangnya keluarganya yang juga dibilang kurang harmonis dengan rumah tangganya. Mungkin dari teman-teman lain ada pengalaman yang serupa dengan apa yang dialami oleh Mbak Karina ini. Gak boleh bertanya tapi Saya kalau pengalaman ya ada sih dibanding
dari hal apa ya, kebencian itu apakah semakin berlarut-larut apa pas ada problem aja Mbak? Kalau boleh tahu enggak, tapi karena saya sama adik saya itu sekarang enggak di rumah, karena adik saya PKL, jadi saya merasa agak jauh juga sebenarnya. Oke, ada tangan juga ya? Enggak ada ini. Oh enggak? Soalnya kayak ya udah gitu. Malah kalau adik saya pas waktu pulang ke rumah, saya malas pulang ke rumah. Soalnya ada adik saya. Kira-kira Mbak Akira ini anak keberapa? Saya apa? Sama saudaranya ada di rumah? Iya, saya adik saya yang cewek sama adik saya yang cowok. Yang Mbak Akira ceritakan ini adiknya Yang perempuan yang ini yang kedua. bawahnya pas. Umur berapa Mbak? Dia 2008 saya 2005, jadi cuma kisaran 3 tahun. Mungkin Mbak Putri ada cerita juga ya tentang dari Mbak Dini, terus gimana sih perasaan Mbak Putri yang serupa dan cara mengatasinya, perasaan yang benci berlarut-larut itu seperti apa Mbak? Saya mau nanya dulu Bro. Iya sih. Gimana sih perbandingan yang dibandingkan oleh budenya itu dapat mempengaruhi hubungan kamu sama si saudaramu itu? Kalau ini sih saya bingung ya saya mau menjawabnya, soalnya apa ya, ada perasaan di dalam tuh di dalam diri saya. Saya tuh pernah talk sama suku saya kayak pas gede-gede ini aja bilang kayak, tahu nggak sih aku kesel banget kalau misalnya kamu selalu nyuruh aku, terus juga selalu lihat kamu lebih unggul dan mau lebih dari aku segala. Terus dia bilang kayak masa sih gitu, kayak dibercandain gitu loh gitu. Jadinya ya kita emang nggak bisa yang ditalk secara langsung gitu, jadinya lebih kayak ke buat bercandaan aja. Tapi ya saya juga nanggapinnya bercanda, cuma ya dari situ sih mungkin saya kurang lega karena nggak ada jawaban yang pasti, dan dari situ dia udah bilang masa itu kayak nggak ada yang jawaban yang gimana itu loh. Jadinya mungkin ada sedikit keselnya gitu ya kalau dia lebih unggul, dia bisa hal ini, dan juga mungkin kayak bajunya lagi cantik, make upnya lagi cantik, terus bajunya lagi cakep gitu. Jadi saya ngerasa kayak ya ada kok dia lebih bagus ya gitu. Jadi kayak mungkin ada sedikit rasa iri yang tumbuh dari adanya stigma yang dilabelkan oleh diri saya seperti itu Mbak. Pernah nggak kepingin kayak mencabik bude itu? Saya sih lebih kayak kepengen apa ya, ngejawabin aja sih, soalnya kalau dijawabin itu pasti dia semakin semakin jadi pengen itu loh, cuma itu sih Oke, dari permasalahan sama budaya tersebut, apakah sangat berpengaruh dalam hubungan Mbak Karna dengan sepupunya? ini ya sometimes sih iya, cuman kayak kalau berpengaruh banget, cuman di beberapa saat kayak sekendilit gitu aja. Oke, jadi tidak berlarut ya Mbak ya, hanya sekedar babi duduk gitu. Oke, setelah itu apakah sampai sekarang hubungan Mbak Karna dengan sepupu ini sangat baik atau agak renggang karena Mbak Karna itu merasa bahwa Mbak Karna itu minder? Kalau sekarang sih saya baik-baik aja ya, karena saya nggak tahu ya, karena mungkin dari kecil itu dididik saya dikasih label kalau saya ini seorang kakak, jadinya nggak di suku saya gitu kan. Jadinya saya ketika melihat dia semakin berkembang, semakin baik itu saya rasa bangga aja gitu. Tapi cuma kalau misalnya soal bilang ini sih iya, tapi lebih gede rasa bangganya gitu. Dan untuk kesenjangan soal hubungan sih nggak ada ya, karena saya dari dulu yang mencoba untuk mengalah ya soal dia, jadinya jarang ada konflik, bahkan kayaknya nggak pernah ada konflik sama dia gitu. Oke, berarti rasa benci itu tidak berlarut-larut ya Mbak ya, hanya sekedar iri sesaat seperti itu saja saat ada omongan yang tidak enak. Namun ketika saat nggak ada apa-apa ya semua itu kalah dengan rasa sayangnya Mbak Karina dengan sepupunya tersebut. Seperti itu ya Mbak ya. Mungkin dari yang kita dapat dari konseling hari ini, apa yang Mbak Karina dapat? Mungkin di sini saya lebih kayak ke ngungkapin aja
mungkin kebiasaan yang dibangun di keluarga saya gitu. Oke, dari kebiasaan yang dibangun di keluarga, kira-kira kebiasaan apa yang ingin Mbak Karina ini hilangkan yang sangat merugikan diri Mbak Karina? Kebiasaan di keluarga. Iya, maksudnya kan tadi Mbak Karina tidak garis Oh, apakah hal itu oke. sangat merugikan Mbak Karina dan apakah Mbak Karina tuh ingin kalau menghilangkan sifat tersebut? Oh, kalau itu sih kalau dibilang saya sekarang pengen ya pengen, tapi ketika di on the spot gitu aku merasa kayak ya situ lagi. Jadi ya udah better kayak mulai menerima lah kebiasaan si diri itu ya udah nggak sebenarnya. Oke, jadi dari hal tersebut Mbak Karina lebih ke bodo amatin aja ya, dan lebih ke fokus kepada diri Mbak Karina sendiri. Oke, berhubung dari waktunya sudah habis ya Kak ya, kurang lebih hari ini sudah 45 menit. Mungkin selanjutnya pertemuan selanjutnya kita bisa lanjutkan pembahasan pada hari ini. Mungkin bisa kita tepati kapan kita akan melakukan konseling. Mungkin besok ya atau lusa. Kayaknya cukup bisa kali. Jumat aja nggak sih habis ini pramuka? Tapi cuma aku ada kumulasi sih Mbak. Minggu mungkin semuanya free. Liburan. Tapi Sabtu juga libur kok. Senin. Iya boleh. Nanti kita janjian di grup itu aja ya Bia. Oke, jadi kurang lebih harinya Senin ya untuk melanjutkan pembahasan Iya. pada hari ini karena kita kemungkinan belum menemukan masalah yang sebenarnya kalian hadapi dan mungkin kita belum menemukan apa yang ingin kalian dapat dari sesi konseling pada hari ini seperti itu. Nah, untuk harinya hari Senin, apakah kalian setuju? Setuju. Dan untuk jamnya kita bisa menyusul, kita diskusikan di grup WA aja seperti itu. Baik. Baik, saya simpulkan bahwa masalah dari kita semua itu kebanyakan dari hal dibanding-bandingkan, hal yang dianggap remeh. Tapi saya bangga kepada kalian, kalian bisa speak up, kalian bisa bertahan, kalian bisa berdamai pada diri sendiri, kalian lebih mencintai diri sendiri, dan saya harap kalian tetap seperti itu dan tetap percaya diri. Karena semuanya itu mempunyai porsi yang berbeda-beda, ada positif dan minusnya masing-masing seperti itu. Iya, benar sekali. Saya ucapkan terima kasih karena hari ini kalian sudah hebat berani bercerita kepada saya. Dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya, tetap semangat dan selalu fokus pada diri sendiri dan jangan khawatirkan omongan orang lain. Iya baik Bu, terima kasih. Iya. Tak bisa itu enggak ketemukan kita sama budenya. Iya. Saya terjatuh aja ya. Oke, atau kalian mau main ke rumahnya Karina ya? Ya biar tahu. Iya. Boleh. Yang mana sih? Kalian mau ngapain kalau ke sana? Mas Salim kayaknya. Iya. Mau salim. Iya, Mau benar. salim terus kita nanti coba mendengarkan argumen dari si Budenya tadi, kita dengarkan, terus kita dengarkan briefingnya, terus kalau udah kita nanya gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin waktu Budenya yang kita tidur aja kali ya. Wah, kerasa banget ya ini Iya, semua gila sebenarnya. ya. Iya gila ini. Oke teman-teman, hari ini mau ngapain? Pulang. Pulang sih, hati-hati di jalan ya. Iya. Mungkin ibu akan pergi duluan. Kalau kalian mau masih di ruangan BK ini silakan karena saya ada urusan Iya, ini. iya, Terima kasih. Bu. Ya, ibu permisi dulu ya. Iya, terima kasih Bu. Mari. Hati-hati ya